Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kembali lagi di pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu adalah Rini Ismaya SPD yang bertugas di SD Negeri Cadas Sampar. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup di kelas 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anakku masih tetap semangat kan belajarnya? Tapi sebelum itu, Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Mengapa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap selalu sehat meskipun sudah endemi ya? Apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya ada cuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak dan juga memakai masker ketika di tempat kerumunan. Yang ketiga, itu memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan yang terakhir adalah berolahraga. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita persiapan belajar. Yang pertama adalah berdoa. Mari sama-sama kita menengadahkan tangan dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya anak-anak, coba siapkan alat tulisnya seperti buku, pensil, pulpen, penghapus, dan tim X. Dan yang terakhir adalah buku atau bahan ajarnya. Bahan belajarnya yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup yang dirilis oleh Kemendikbud ya. Nah, selanjutnya mari kita langsung belajar. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di negara ASEAN, dan yang kedua, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kehidupan ekonomi. Nah, langsung saja. Di sini Ibu ada gambar. Gambar yang pertama, yakni adalah gambar peternakan. Peternakannya itu ada apa saja? Ada ayam, ada sapi, ada kambing, ya, ada unggas dan sebagainya. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Coba bayangkan. Dan ketiga, bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, coba bayangkan kalau ayam berkembang biak secara apa ya? Kemudian kambing berkembang biak secara apa ya? Nah, mungkin anak-anakku sudah tahu ya. Nah, selanjutnya Ibu juga ada gambar. Gambar ini adalah gambar gajah. Tapi gambar gajahnya bukan gambar gajah biasa ya, ini adalah gambar gajah putih. Nah, ada yang sudah dengar? Ya, gajah putih itu ada di beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Oke, mari kita baca sama-sama. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan, khususnya makanannya itu adalah makanan khusus untuk gajah. Nah, kemudian selanjutnya, seperti yang adik-adik ketahui, bahwa kita adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Nah, kita akan baca sama-sama ya. Indonesia dikaruniai wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, itu ada nelayan yang sedang memegang ikan tuna. Selanjutnya, di sini juga Ibu punya gambar, yakni gambar burung. Gambar burung apakah itu? Ya, burung takur dahan. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Nah, sekarang kita coba amati gambar apa saja ya. Gambar hewan apa saja yang ada di sini? Yang pertama ada gambar ikan, gambar kura-kura, sapi, burung elang, buaya, kucing, ayam,
bisa dikatakan itu lumba-lumba apa paus ya, Nak ya? Yang terakhir ada ular. Nah, dari berbagai macam gambar yang sudah anak-anakku amati, ternyata tiap hewan memiliki karakteristik atau cara berkembang biak yang bermacam-macam. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Oke, jadi ternyata cara hewan berkembang biak itu ada 3. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada opovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ya, kemudian cicak, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, gajah, kelinci, kambing, ya. Nah, yang terakhir adalah opovivipar. Nah, kalau opovipar itu gabungan antara ovipar dan vivipar. Apakah itu? Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Contohnya beberapa ular. Salah satunya apa? Salah satunya adalah ular boa. Nah, oke, tadi kita sudah membahas mengenai beberapa hewan yang ada di Asia Tenggara. Kemudian ternyata hewan-hewan memiliki berbagai macam cara berkembang biak. Nah, sekarang kita akan selain hewan yang dibahas, kita juga akan membahas tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, di sini Ibu punya peta wilayah Asia Tenggara. Ada apa aja ya? Yang pertama ada negara Myanmar. Yang kedua ada Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei, Philippines, dan tentunya negara kita tercinta Indonesia. Jadi ada berapa anak-anakku semua negara yang ada di ASEAN? Ya benar, jumlahnya ada 10. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai beberapa karakteristik dari negara-negara ASEAN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencarian penduduknya sebagian besar di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, selanjutnya kita akan bahas negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang ketiga adalah Vietnam. Nah, ini Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga ikut berkembang besar. Nah, yang ini negara Thailand ya. Thailand sering disebut lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara kita tercinta, Nak, yaitu apa? Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara. Keindahan alam merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya adalah negara tetangga kita, Malaysia. Kegiatan tambah penduduk di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian.
Perdagangan internasional salah satu kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai Mekong. Di daerah sekitar sungai merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja adalah padi dan karet. Selanjutnya ada negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Wah, jadi Sungai Mekong itu lumayan panjang ya, ada di Kamboja dan Laos. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya ada Singapura. Nah, ini negaranya itu tidak terlalu besar, tapi sangat maju loh. Nah, dibanding Indonesia, Singapura itu paling cuma se-DKI Jakarta. Ya, tapi karena penduduknya berpendidikan tinggi, akhirnya negara ini menjadi negara yang maju. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, setelah kita membahas beberapa negara ASEAN dan karakteristiknya, kita sampai kepada akhir pembelajaran. Nah, kita coba menyimpulkan ya, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, terdapat beberapa jenis hewan yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan peliharaan. Yang kedua, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Cara hewan berkembang biak dibedakan menjadi ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, ovovivipar, bertelur, dan melahirkan. Dan yang ketiga, potensi ekonomi negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh kondisi geografis negara tersebut. Seperti tadi kalau di Laos ya dan di Myanmar, di Kamboja itu kan dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai Mekongnya subur. Nah, rata-rata penduduknya itu di pertanian menanam di sekitar aliran sungai. Nah, kalau Indonesia sendiri karena sebagian besar adalah wilayahnya laut, jadi dan juga terletak di wilayah yang strategis, akhirnya Indonesia tidak hanya di pertanian, tapi juga di perikanan. Itu juga lumayan maju. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ada sedikit semangat untuk anak-anakku. Bahwasanya, your future is created by you do today, not tomorrow. Ayo belajar. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan di masa depan jika kamu tidak belajar hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.